mendorong perubahan kebiasaan. Kebiasaan diubah, kebiasaan didorong. Jangan jadi sekedar listener, boleh Pak? Berdua nih, pakai batik. Boleh. Ini baju tradisional ya? Baju, iya, ini baju Indonesia. Indonesia. Bapak Ibu silakan duduk Bapak. Baju laki-laki tradisional itu semua polos Bapak Ibu. Coba lihat. Ada nggak baju laki-laki bergambar Bapak Ibu? Di masa lalu? Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya kainnya di bawah, dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang berarti pakem. Pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain, lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau ngomongin sedikit tentang Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Wan Anies ini oleh Kadrun dianggap sebagai calon presiden terbaik karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang katanya setara dengan Joe Biden. Anies Baswedan dan Partai Nasdem terus melakukan roadshow safari politik ke berbagai daerah, meskipun dari berbagai daerah itu menolak kedatangannya Wan Anies. Tapi Wan Anies mana mau peduli. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengumpulkan massa, termasuk dengan bagi-bagi kupon berhadiah 1 unit mobil dan hadiah-hadiah hiburan yang lainnya. Dalam pidato politiknya, Wan Anies mengatakan baju batik sebagai sebuah pelanggaran karena menurutnya kain batik itu hanya bisa dijadikan sebagai jarik atau sarung. Menurut beliau, jarik atau sarung itu hanyalah pakaian bawah lah. Kalau batik itu dipakai untuk baju, itu adalah pelanggaran. Demikian menurut beliau. Wan Anies itu entah lagi mengigau, entah juga karena lagi ngeblank saat mengatakan itulah. Wong faktanya dari zaman beliau itu belum lahir, orang-orang Indonesia sudah menggunakan batik sebagai baju. Dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mengatakan itu sebagai sebuah pelanggaran. Seperti yang kita ketahui bersama, sendal jepit batik ada, celana panjang batik ada, masker batik ada, peci kopiah dari batik banyak. Bahkan sampai-sampai yang namanya celana dalam dan BH dari batik pun tersebar banyak sekali. Terus di mana pelanggarannya itu? Bagaimana bisa baju batik dianggap sebagai sebuah pelanggaran? Lawong kalau ini ya umpamanya gamis yang dipakai oleh Raja Salman itu terbuat dari batik, tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Yang pelanggaran itu kalau orang Indonesia meninggalkan budaya aslinya, menanggalkan baju batiknya dan berganti menggunakan gamis seperti Kadrun. Batik itu adalah budaya pribumi asli, kebanggaan orang Indonesia. Saking bangganya orang Indonesia terhadap batik, sampai-sampai rakyat Indonesia itu tidak terima ketika batik itu diklaim sebagai budaya orang Malaysia. Kita semua tahu orang Malaysia itu suka mengaku-aku budaya kita. Dari mulai batik, reog Ponorogo sampai lumpia saja diakui sebagai budaya mereka. Hingga pada akhirnya batik pun resmi didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Oke kawan-kawan, pidato Anies soal batik itu bagi saya cukup berbahaya bagi batik Indonesia. Ingat kawan, Anies itu ngebetnya pres. Dan pidatonya soal batik adalah cerminan sikap Anies terhadap budaya asli Indonesia. Anies yang mengusung jargon perubahan dalam politiknya akan berbahaya kalau dia terpilih jadi presiden. Kalau orang ini sampai terpilih,
Bisa-bisa batik yang jadi kebanggaan kita sebagai identitas nasional itu hanyalah tinggal kenangan saja. Pidato Anies soal batik itu sejatinya seperti isyarat buat kita supaya kita lebih mengenal tentang Anies Baswedan, siapa Anies Baswedan yang sebenarnya. Kita bertambah ragu-ragu tentang keindonesiaannya seorang Anies Baswedan. Batik itu mau dijadikan baju, mau dijadikan celana panjang, mau dijadikan belangkon, mau dijadikan BH dan celana dalam sekalipun tidak ada nilai atau norma yang dilanggar. Kita orang Indonesia malah bangga dengan budaya seperti itu. Entahlah kalau Wan Anies bersama Kadrun. Mungkin kalau Kadrun itu lebih bangga kalau pakai gamis, karena kalau menurut Kadrun saat memakai gamis itu lebih islami. Namanya juga Kadrun, mungkin juga karena kurangnya literasi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, mereka tidak tahu baik Abu Jahal maupun Abu Lahab itu dulunya tidak memakai baju batik, tapi yang dipakai adalah gamis. Oke kawan-kawan, jangan pernah lupakan pidato yang mulia Anies Baswedan soal batik ini. Ini bukan hal yang sepele karena dikatakan oleh orang yang punya kans untuk jadi presiden. Ini bukan hal yang sepele karena dikatakan oleh orang yang paling ngeyel, paling ngoyo, paling ngebet, kepingin jadi presiden. Kita harus melindungi budaya kita beserta nilai-nilainya termasuk batik dari siapapun termasuk juga Anies Baswedan. Kita tidak boleh lupa dengan pidato Wan Anies dan jejak-jejak digitalnya. Memang beliau ini sangat pintar membuat perubahan yang tidak mutu tepinya. Perubahan yang sudah dibuat oleh beliau itu memang banyak, terutama di Jakarta ya, seperti merubah nama rumah sakit itu jadi rumah sehat, merubah indikasi terjadinya korupsi itu dengan nama kelebihan bayar, dan yang paling fenomenal adalah merubah banjir itu jadi parkir air. Oke kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, terutama kesehatan otak dan pikiran kita agar tetap selalu waras. Sebab hanya dengan akal dan pikiran waraslah kita bisa terbebas dari virus Kadrun. Apalagi mendekati tahun politik 2024, di mana saat itu kita sangat butuh yang namanya akal dan pikiran yang waras agar kita tidak salah pilih dalam memilih pemimpin. Jangan sampai orang yang tidak tahu tentang budaya kita, terutama kebudayaan tentang batik itu menjadi pemimpin kita. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah tonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like-nya, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.